Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Kemarin di Mataloko di seminari, setelah perayaan Ekaristi, pesta keluarga, perayaan ulang tahun ke-95 Seminari Menengah Sankt Yohanes Brakmanis Mataloko, sekaligus pencanangan 100 tahun seminari kita yang terkasih ini yang akan kita rayakan 5 tahun lagi, ada resepsi. Dan dalam resepsi itu, para siswa seminari membuat sebuah pentasan, sebuah fragmen singkat tentang 3 romo senior yang membaktikan dirinya sudah bertahun-tahun mendampingi para siswa seminari. Romo Nani, Romo Beni, dan Romo Alex. Dikeluhkan tentang minat membaca para siswa yang semakin menurun. Ada yang dalam kartu perpustakaannya tidak tercantum 1 judul pun, walaupun sudah lewat 2 tahun. Saya ingat pada era yang lain, saat saya masih siswa seminari di Hokeng, yang dikeluhkan adalah keterbatasan bahan bacaan dan kurangnya majalah-majalah yang berbobot yang memberikan informasi kepada kami para siswa seminari. Di antara judul buku-buku yang ada di perpustakaan seminari, ada satu yang sangat menarik perhatian saya dan juga para siswa yang lain yang karena itu sering dipinjam. Buku karya seorang pengamat sastra Indonesia berkebangsaan Belanda, namanya Dr. A.A. Theo. Judul buku itu adalah Tergantung pada Kata. Tergantung pada Kata. Buku yang berisi pengamatannya atas 10 puisi Indonesia. Saya yakin bahwa Bapak Ibu yang segenerasi dengan saya, yang ketika di SMA memilih jurusan bahasa, masih ingat judul buku ini yang terbit pada tahun 1980. Tergantung pada kata. Karena memang bobot sebuah puisi tergantung pada pilihan kata. Dan itu juga yang kita rasakan dalam setiap sapaan adat. Walaupun tidak paham kemarin dan hari-hari sebelumnya ketika ada sapaan adat, tetapi saya rasa bahwa kata-kata yang dipilih adalah kata-kata yang berbobot. Tergantung pada kata. Memang kata-kata bukan segalanya, tetapi kata-kata sangat penting dalam kehidupan kita. Kita mengungkapkan perasaan kita dalam kata. Kita merumuskan gagasan dan pikiran kita dalam kata. Kita men-sharingkan mimpi dan rencana kita dalam kata. Karena itu memang kata-kata sungguh penting, walaupun bukan segalanya. Dan kita juga alami perpecahan dalam keluarga, keretakan dalam KUB, renggangnya relasi dalam stasi dan lingkungan, adanya konflik di paroki dan di keuskupan sering muncul karena kata-kata. Karena kita kurang memperhatikan kata-kata kita. Kata dapat sangat melukai. Kata dapat sangat merendahkan harga diri seseorang. Apalagi ketika kata atau kata-kata itu datang
dari mulut seseorang yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita harapkan dapat ungkapkan kata-kata seperti itu. Bergantung pada kata. Dan hari ini kita menjumpai seorang tokoh dalam Injil yang sungguh percaya akan daya kata Yesus. Perwira itu katakan saja sepatah kata, maka hamba akan sembuh. Kenapa dia percaya seperti ini? Dalam kisah tadi kita dengar bahwa perwira itu mendengar tentang Yesus. Mendengar tentang Yesus. Dia tahu tentang Yesus. Dan karena itu dia yakin orang ini dapat dipercaya kata-katanya. Kualitas hidup dan kepribadian Yesus menjamin kewibawaan katanya. Yang sama juga terjadi dengan kita. Kesungguhan kita dalam janji pernikahan, dalam janji imamat atau dalam kaul kebiaraan, dalam sumpah jabatan seorang pejabat publik dijamin oleh kualitas pribadinya. Hanya dari seorang yang jujur kita dapat mengharapkan bahwa apa yang diungkapkannya, apa yang dijanjikannya akan dihidupinya. Karena itu memang beralasan bahwa dalam kebudayaan juga dalam gereja kita biarkan orang mengambil waktu sebelum mengikrarkan janji pernikahan, supaya orang saling kenal dan yakin bahwa janji yang diucapkan bukan sekadar ucapan di bibir. Karena itu dalam biara-biara ada tahapan panjang persiapan untuk mengenal kepribadian seseorang sebelum dia dibiarkan untuk mengikrarkan kaul-kaulnya. Demikian juga dalam perjalanan menjadi imam, ada tahapan persiapan yang panjang untuk mengenal sungguh kualitas kepribadian seorang sebelum menerimanya untuk mengikrar, untuk menyampaikan sumpah sebagai seorang imam. Demikian juga kita ambil waktu untuk melihat kepribadian seseorang yang berkompetisi dalam sebuah pertarungan politik sebelum menjatuhkan pilihan kita, agar kita tidak dikecewakan. Karena kepribadian orang itulah yang menjamin bagaimana dia menghidupi janji-janjinya. Tergantung pada kata. Katakan saja sepatah kata, maka sembuhlah hamba. Kata mempunyai perannya sangat penting dalam membina relasi di antara kita. Paus Fransiskus mengingatkan kita agar dalam sehari kita tidak lupa mengucapkan 3 kata penting, yaitu tolong. Kalau kita butuh sesuatu, kita katakan tolong. Tolong buka pintu, tolong tutup jendela, tolong masak air, tolong. Yang kedua, maaf. Kalau buat salah, minta maaf. Dan yang ketiga, terima kasih. Kalau orang sudah buat sesuatu, kita bilang terima kasih. Dan saya kira kita bisa tambahkan yang keempat, kata apresiasi, kata penghargaan. Kita katakan baik, atau kalau perlu luar biasa, kalau orang melakukan sesuatu yang berguna untuk kebaikan bersama. Sering kita gampang sekali membuat kritik terhadap orang, tetapi kita lupa mengapresiasi apa yang baik yang dilakukan.
tergantung pada kata. Katakan saja sepatah kata, maka sembuhlah hamba. Saudara-saudariku yang terkasih, kata dapat dipercaya kalau itu datang dari sebuah kehidupan, dan kalau itu mengantar kepada praktik yang mengekspresikan kejujuran, kebenaran dari kata-kata itu. Kasih persaudaraan tidak hanya ucapan bibir. Kasih persaudaraan harus ditunjukkan dalam kehidupan nyata. Dalam surat Ibrani yang kita dengar tadi, dikatakan dengan sangat jelas bahwa kasih persaudaraan berarti memberi tumpangan kepada mereka yang memerlukan. Artinya memberikan rasa nyaman, rasa pasti kepada mereka yang kehilangan orientasi dalam hidupnya, yang kehilangan pegangan dalam hidupnya. Memberi perhatian kepada mereka yang dihukum. Jangan karena mereka melakukan pelanggaran lalu mereka sama sekali dilupakan. Jangan buat tambah susah orang yang sudah susah hidupnya. Setia menghayati janji pernikahan dan setia menghidupi janji imamat, agar kita tidak menjadi hamba uang, hamba kekuasaan. Saudara-saudariku yang terkasih, tergantung pada kata. Katakan saja sepatah kata, maka sembuhlah jiwa. Sembuhlah aku. Sembuhlah komunitas kami. Sembuhlah keluarga kami. Sembuhlah komunitas. Sembuhlah paroki kami. Sembuhlah keuskupan kami. Kita boleh percaya pada kata-kata Tuhan karena Dia sungguh menghidupi apa yang dikatakannya, dan Dia mengatakan apa yang dihidupi. Semoga Tuhan memberkati kita dan Bunda Maria